Muchacho revivió y sigue vagando por los valles, cargando los restos de su padre. Está cerca. Kalian bayangin deh Goodwood, kalian lagi jalan di tengah malam sendirian, lalu kalian tiba-tiba mendengar suara siulan yang makin lama makin kencang suaranya, sampai rasanya telinga kalian tuh mau pecah mendengar siulan itu. Tapi lambat laun, pas kalian denger lagi, suara siulan itu makin lama makin menghilang, sampai kalian udah gak denger lagi suara siulan itu. Tanpa kalian sadari, ada sosok laki-laki tinggi, kurus, tingginya 3-6 meter ada di dekat kalian, membawa karung di punggungnya dan menggunakan topi pinggiran lebar menutupi matanya. Dan ternyata kalian diserang dan kalian pindah alam. Gimana jadinya? Sosok yang tadi aku maksud adalah El Silbón. Jadi kisah El Silbón ini berasal dari wilayah Los Llanos di Venezuela. Dalam bahasa Spanyol, Los Llanos itu artinya daratan. Selain dari Venezuela, kisah si El Silbón ini juga ada di sebagian daerah di Kolombia. Biasanya daerah-daerah di Kolombia yang notabene itu adalah orang-orang yang berternak sapi. Di situ marak banget kisah-kisah tentang El Silbón. Los Llanos itu terkenal karena peternakan sapinya yang berasal dari pertengahan tahun 1500-an. Ketika penjajah Spanyol memperkenalkan ternak ke wilayah tersebut. Jadi ini ada hubungannya antara ternak sapi dan juga kisah El Silbón ini. Nah, pada saat itu di Los Llanos yang bisa memiliki peternakan sapi itu hanyalah orang-orang kelas menengah ke atas di Los Llanos. Jadi orang-orang yang dengan ekonomi kelas menengah ke bawah itu mereka punya profesi baru jadinya. Profesinya itu disebut llaneros. Nah, jadi orang-orang yang kelas menengah ke bawah menjadi llaneros, dan karena saking banyaknya ada llaneros di Venezuela, tepatnya di Los Llanos ini, jadi itu kayak memunculkan identitas baru di Los Llanos. Nah, llaneros ini kalau dalam bahasa Spanyol artinya penjaga hutan. Tapi kalau secara literatur, llaneros ini merupakan pengembala yang pernah mendiami daratan antara Venezuela dan Kolombia saat itu. Mereka ini terkenal sebagai pengendara mahir yang kayak suka banget mengendarai kuda untuk mengembala sapi pada saat itu. Jadi kayak ini tuh udah identik banget, llaneros itu menjadi ikonnya Los Llanos pada saat itu. Pada tahun 1500-an itu, llaneros memang terkenal banget dan sangat amat diperlukan di Los Llanos atau di Venezuela, Kolombia, itu pokoknya sangat terkenal lah profesi itu. Tapi seiring berjalannya waktu, llaneros ini memudar, menjadi tidak diperlukan lagi atau udah jarang banget ada profesi ini karena meningkatnya industri minyak di Venezuela pada saat itu. Karena llaneros sudah tidak banyak diperlukan lagi, akhirnya muncul nih kisah tentang El Silbón ini. Kisah El Silbón muncul sebagai cerita nasional di Los Llanos, Venezuela, dan erat kaitannya dengan budaya llaneros itu. Semua cerita yang menjelaskan tentang kisah El Silbón selalu menceritakan tentang El Silbón ini berasal dari pedesaan, lalu menggunakan topi besar menutupi matanya. Ini sama dengan ciri-ciri budaya llaneros. Karena llaneros ini kan pengembala yang menggunakan pakaian kayak Cowboy, oh my god, cowboy. Nah, jadi si El Silbón itu kenapa selalu dikaitkan dengan budaya llaneros? Ya karena dari penggunaan pakaiannya itu, terutama topinya. Topi yang identik banget di El Silbón itu juga identik di budaya llaneros. Kisah El Silbón itu pertama kali muncul di tahun 1850-an. Ketika pada saat itu budaya llaneros mengalami krisis karena perubahan dalam peternakan sapi. Peternakan sapi menurun dan industri minyak mulai meningkat banget di Venezuela. Salah satu cerita yang paling umum dari El Silbón itu adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang memiliki sifat pemalas dan juga manja, yang selalu dituruti keinginannya oleh si orang tua. Pada suatu hari, anak laki-laki ini pengen banget makan hati rusa untuk makan malamnya. Karena itu dia meminta ayahnya untuk berburu dan mencari rusa pada saat itu. Nah,
Setelah ditunggu nih ya, ternyata ayahnya itu gagal mendapatkan rusa, gagal berburu rusa. Karena anak laki-laki ini marah banget, pada saat itu juga ayahnya itu dihilangkan nyawanya oleh anak laki-laki ini tanpa basa-basi. Nah, karena ayahnya udah dihilangkan nyawanya, langsung tuh dia mengambil jantung dan hati ayahnya, memasak dan menyajikan jantung dan hati ayahnya ini kepada keluarga lainnya yang ada di rumah tersebut. Pada saat itu yang tahu kejadian anak laki-laki ini menghilangkan nyawa ayahnya itu adalah sang kakek. Nah, karena kengerian dari sikap anak laki-laki ini, kakek itu langsung mengutuk anak laki-laki ini dan menghilangkan nyawa si anak laki-laki ini. Tapi ada versi lain nih cerita tentang anak laki-laki ini. Jadi di versi lain ini menceritakan bahwa di mana anak laki-laki ini mau menikah dengan seorang wanita, tapi wanita ini nggak disetujui sama keluarga si laki-laki ini. Nah, katanya sih kenapa nggak disetujui? Karena wanita ini adalah seorang pelacur atau wanita dengan kelas yang lebih rendah daripada mereka. Karena kelas yang lebih rendah itu yang nggak sederajat sama anak laki-laki ini, jadinya sang keluarga itu menolak pernikahan mereka berdua. Ya, karena si laki-laki ini udah cinta banget sama wanita ini, jadi mereka menikah dan jadi pasangan suami istri. Nggak terima nih ayah si laki-laki ini. Jadi dia langsung menghilangkan nyawa istri dari si anak laki-laki ini. Nah, disinilah si anak laki-laki ini marah banget sama ayahnya dan langsung menghilangkan nyawa ayahnya pada saat itu juga. Sama nih, hal ini juga dilihat sama sang kakek. Sang kakek marah karena perilaku anak laki-laki ini, mengutuk anak laki-laki ini dan menghilangkan nyawa si anak laki-laki ini juga. Sebenarnya ending dari ceritanya itu sama, cuman akar masalahnya itu beda dari versi 1 dan versi 2 ini. Te dije que no metieras a esa mujerzuela en la familia. Karena sang kakek telah menghilangkan nyawa anak laki-laki ini, menghilangkan nyawa dan juga mengutuk anak laki-laki ini, jadilah anak laki-laki ini berubah menjadi Alcilbon karena kutukan dari sang kakek itu. Sebenarnya, sang kakek ini menghilangkan nyawa anak laki-laki tersebut dengan cara mengikatnya di pohon nih. Pada saat sudah diikat di pohon, anak laki-laki ini dicambuk sama kakeknya. Dicambuk tanpa ampun sambil mengutuk anak laki-laki tersebut. Mengutuk karena telah membunuh ayahnya sendiri. Nah, sambil mencambuk dan mengutuk, kan ada luka tuh jadinya di badan anak laki-laki itu. Di lukanya itu, si kakek ini kayak ngasih alkohol dan juga garam agar semakin sakit kayak gitu ya. Terus si kakek juga melepaskan anjing pemburu gitu ke arah si anak laki-laki ini. Nah, karena dilepaskan anjing pemburu inilah, anjing itu mengendus bau alkohol dan juga garam. Jadi dia mencabik-cabik si anak laki-laki ini sampai kehilangan nyawa. Jadinya ya udah, dari disitulah kenapa si anak laki-laki ini bisa kehilangan nyawa dan dikutuk sama kakeknya. Y lo entregó a los perros para que terminaran con él. Kutukan sang kakek mengikat roh anak laki-laki itu di bumi, dan dia tuh akan dipaksa untuk berjalan di tanah selamanya. Ciri-ciri dari anak laki-laki ini atau Alcilbon ya kita sebut sekarang. Ciri-ciri dari Alcilbon ini mengatakan topi bertepi lebar, tingginya antara 3 sampai 6 meter lah. Dan dia itu akan selalu berjalan melewati padang rumput di Venezuela membawa karung berisi tulang ayahnya atau tulang korban-korbannya. Alcilbon itu punya ciri khas kalau dia datang, itu dari siulannya dia. Kalian hanya akan tahu si Alcilbon datang ketika ia bersiul. Siulan ini memiliki karakteristik siulan yang menyerupai not musik, yaitu not musik C, D, E, F, G, A, dan B dalam urutan tertentu. Naik langsung ke nada F lalu turun ke B. Jadi kalau kalian penasaran kayak gimana suara siulannya, itu kalian bisa nyoba mungkin pakai seruling gitu ya. Kalian pakai not musik ini. Jadi kalian tahu gimana bunyi siulannya. Alcilbon itu hanya akan keluar di malam hari. Dia akan mengintai dari padang rumput, berlarian melewati pohon, dan menghantui jalan-jalan di Los Llanos. Kalian mungkin akan mendengar tulang-tulang di dalam karungnya berbenturan satu sama lain. Tapi kalian pasti akan lebih mendengar siulannya. Siulan yang datang entah dari mana, dan menghilang secepat datangnya siulan itu.
seperti kayak terhembus angin. Namun, jika kalian mendengarnya, kalian itu artinya dalam bahaya. Bersyukurlah jika siulan yang terdengar itu mendekat. Karena semakin dekat siulan yang berbunyi, maka si El Silbon itu akan semakin jauh. Jadi kebalikan, kalau kalian mendengar suara El Silbon itu semakin jauh, itu artinya El Silbon sudah ada di dekat kalian. Jadi kalian udah nggak ada waktu lagi buat berlari. El Silbon itu punya target-target khusus untuk korbannya. Jadi dia akan menargetkan 2 tipe korban. Biasanya ya, nggak sering. Biasanya itu dia akan menargetkan ke pecandu alkohol dan juga ke wanita pelacur. Kenapa gitu? Karena pecandu alkohol, dia itu mengingat waktu dia dicambuk oleh kakeknya, dia selalu dioleskan alkohol ke luka-lukanya dia. Nah, maka dari itulah dia kayak dendam gitu sama bau alkohol dan juga pecandu alkohol. Yang kedua, kenapa wanita pelacur? Karena kan di versi yang tadi aku bilang, si ayahnya anak laki-laki ini menghilangkan nyawa istrinya yang pada saat itu diketahui sang istri adalah seorang wanita pelacur. Nah, maka dari itulah dia juga menargetkan wanita pelacur sebagai korbannya. Ya nggak selalu sih 2 tipe ini, siapapun yang ada di jalannya dia atau yang berpapasan sama dia, itu akan tetap menjadi korbannya. Tapi dia lebih suka sama 2 tipe inilah gitu. Saat menyerang, El Silbon itu akan mengambil alkohol dari dalam tubuh korbannya. Jadi setiap tubuh manusia itu kan ada alkoholnya di dalam tubuh. Itu akan diambil sama El Silbon dari pusar atau dari lubang yang dibuat oleh si El Silbon itu sendiri. Ketika alkohol dalam tubuh korbannya sudah habis, dia akan langsung mengambil tulang-tulang korbannya dan dikeluarkan dari pusar atau lubang yang telah dia buat. Jadi di sini si El Silbon itu nggak akan langsung membunuh korbannya, nggak akan langsung dihilangin gitu nyawanya. Dia akan membiarkan korbannya merasa kesakitan dan nantinya akan kehilangan nyawa dengan sendirinya karena tulangnya diambil, alkoholnya diambil, kayak gitu. Sebenarnya El Silbon ini melakukan kayak gitu, dia juga pengen korbannya itu merasakan sakit yang dia rasakan dulu dan kutukan yang dia rasakan sekarang ini. Jadi agak sadis juga ya, karena dia benar-benar membiarkan korbannya itu kehilangan nyawa perlahan-lahan gitu, nggak langsung Ada sebuah cerita terkenal nih di Venezuela tentang seorang pria yang pernah bertemu dengan El Silbon. Nah, seorang pria ini ceritanya diundang ke sebuah pesta makan di sebuah peternakan. Tapi yang punya pesta itu udah ngasih tahu ke pria ini, kalau kamu mau datang ke pestaku ini, kamu perlu menempuh waktu perjalanan di malam hari untuk sampai ke peternakanku. Nah, di malam hari itu cukup mengerikan kalau kamu mau menempuh perjalanan. Udah dikasih warning atau peringatan nih ya sama yang punya pesta, tapi si pria ini tetap acuh aja gitu. Dia bilang dia bakal datang ke pesta itu. Nah, pada saat malam harinya, si pria ini menunggangi kuda untuk mencapai ke peternakan tempat pesta tersebut. Nah, di perjalanan, si pria ini mendengar suara siulan yang sangat kencang. Sampai dia itu kayak hilang konsentrasi pada saat berkuda. Dia sempat berhenti dan melihat kanan kiri gitu, nggak ada siapa-siapa. Nah, pada saat dia kembali berkuda, dia mendengar suara siulan itu sudah semakin lama semakin pudar. Tapi anehnya, pada saat siulan itu sudah semakin pudar, kuda yang dia kendarai itu malah seperti kayak nggak tenang gitu, ketakutan pada saat berlari. Nah, karena kejadian ini, si siulan itu semakin hilang kan, dan sampai udah nggak kedengeran lagi. Nah, saat siulan ini sudah tidak terdengar lagi, kudanya ini pun semakin panik dan ketakutan, sampai melempar si pria ini turun dari kuda tersebut, sampai jatuh gitu dari kudanya. Kudanya ini ketakutan, karena ternyata di belakang pria itu ada seorang pria yang tingginya lebih dari 3 meter, menggunakan topi bertepi, lebar, dan juga membawa karung di belakangnya. Nah, di sini tanpa basa-basi ya, si pria tinggi ini, sosok ini langsung memukul si pria ini tanpa ampun. Dia benar-benar kayak kewalahan sendiri, sampai akhirnya dia itu berlari, dan ya udah nggak dikejar lagi sama si siulan ini atau El Silbon ini. Dia berlari dan naik ke kudanya lagi, lalu dia sampai di peternakan itu. Sampai di peternakan itu dia cerita apa yang baru saja dialaminya. Di situ si pemilik pesta langsung kayak ngambil salib terus ngasih tanda salib itu ke pria ini agar dia itu nggak didatangi lagi lah sama sosok itu. Langsung ada yang ngasih tahu dia ternyata sosok yang dia temui tadi itu adalah El Silbon, dan kamu harusnya bersyukur gitu loh, karena kamu bisa lolos dari sosok El Silbon ini, nggak sampai kehilangan nyawa lah di perjalanan itu. Dari sinilah mulai kisah si pria ini atau cerita pengalaman pria ini mulai menyebar di seluruh Venezuela. Ada beberapa cara nih sebenarnya kalau kalian mau terlepas dari El Silbon ini. Jika kalian tertangkap oleh El Silbon di luar rumah, maka kalian sebenarnya nggak memiliki cara lain untuk bisa bertahan hidup. Kalian hanya akan bertahan hidup jika El Silbon mengizinkan kalian untuk hidup dan melepaskan kalian.
Namun, ada cara untuk menakut-nakuti El Silbon. Sebelum dia bisa menangkap kalian, suara cambuk atau gonggongan anjing bisa menakuti si El Silbon ini. Karena suara cambuk dan juga gonggongan anjing, ini kan hal-hal yang terkait dengan kematiannya si El Silbon. Jadi dia akan takut dan pergi dari kalian. Dikatakan juga cabai bisa mencegah datangnya si El Silbon. Karena di berbagai versi cerita, cabai juga dioleskan di lukanya si El Silbon oleh si kakek. Tadi kan aku bilang cuma alkohol dan garam, tapi di berbagai cerita juga ada yang mengatakan cabai itu juga dioleskan ke lukanya. Terkadang El Silbon itu akan duduk di luar rumah sambil bersiul untuk dirinya sendiri dan menghitung tulang-tulang yang ada di karungnya. Suara cambuk atau gonggongan anjing akan membuatnya pergi. Tapi, kalau kalian mendengar suara El Silbon, suara siulannya dan juga suara tulang-tulangnya, ya udah dengerin aja sampai habis. Karena nantinya kalau suara itu sudah hilang, ya udah dia akan menghilang dengan sendirinya. Tapi kalau di dalam rumah itu nggak ada yang sadar kalau El Silbon itu ada di luar rumahnya, maksudnya nggak mendengar suara siulan atau tulang-tulang itu, maka kalian akan terkena kutukan. Sebenarnya kutukannya ini nggak dalam waktu panjang. Kutukannya itu adalah kalian tuh bisa tiba-tiba tertidur sampai berhari-hari. Nantinya ya bisa sih kalian bangun, cuman ya cukup lama gitu loh. Inilah kutukan dari si El Silbon karena kalian tidak mendengar siulan dan juga bunyi tulang yang dia bawa pada saat ada di luar rumah kalian gitu. Jadi kalau memang kalian dengar suara siulan dan tulang itu, mending dengerin aja, jangan berbuat apa-apa karena nantinya akan hilang dengan sendirinya. Kisah El Silbon ini kan sebenarnya mirip seperti kisah-kisah hantu pendendam pada umumnya. Kisah El Silbon di Venezuela itu juga dijadikan sebagai kisah untuk membuat anak-anak remaja atau orang-orang itu agar selalu berada di jalan yang benar, agar selalu berada di moral yang benar di masyarakat. Karena kan pada dasarnya El Silbon itu hanya menyerang orang-orang yang berkeliaran di malam hari, lalu menyerang wanita pelacur dan juga orang-orang yang suka mabuk. Nah, jadi kisah ini diceritakan ke anak-anak remaja itu agar mereka itu tidak melakukan 3 hal ini. Agar mereka tidak suka keluar di malam hari, agar mereka tidak menjadi wanita pelacur, atau agar mereka tidak mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Karena nantinya kalian itu akan dicari atau diburu oleh si El Silbon ini. Jadi sebenarnya ini kisah yang bagus diceritakan ke anak-anak remaja di Venezuela atau di masyarakat manapun gitu loh, agar mereka itu tidak salah pilih jalan dan keluar dari moral masyarakat kayak gitu. Gimana nih menurut kalian good mood tentang video El Silbon dari Venezuela dan Kolombia kali ini? Semoga kalian itu bisa mengerti apa yang aku jelaskan dan juga mendapat sesuatu dari apa yang aku jelaskan. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!